Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, yang selalu mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah, dan utamanya ibadah Ramadan tahun ini. Kita diberi keimanan, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan amalan-amalan pada bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita, dan kita mampu menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan predikat pada akhir Ramadan nanti kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada tema kali ini, pada kultum kali ini akan saya bawakan tema gampang meraih kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang tertulis dalam Riyadhus Shalihin, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulin fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrinan darajah. Rasulullah bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah, bahwa sholatnya seorang laki-laki, sholatnya jamaah seorang laki-laki, tazidu ala sholati fihi baiti wa sholati fi sukihi, melebihi sholatnya secara sendiri di rumah maupun di pasar dengan bid'an wa isrina darajah, dilebihkan 20 lebih 3 sampai 9, yang artinya sering kita dengar bahwa sholat berjamaah itu mendapatkan pahala 27 kali lipat. Apa yang terkandung dari sholat jamaah itu? Hadis Rasulullah meneruskan, wadzalika an ahadum idza tawadu fa ahsanul wudu, yang apabila orang tadi berjamaah kemudian orang tersebut berwudu dan membaikkan wudunya, fa ahsanul wudu. Jadi dalam berangkat ke masjid, dalam berangkat sholat, seorang rajul tersebut membaguskan wudu, kemudian summa atal masjid, kemudian pergi ke masjid, yang mana dalam kepergiannya ke masjid itu la yazidu ila shalah, tidak menghendaki ke masjid itu melainkan hendak bersolat. Yang kedua, lalu yang ketiga, layan hazuhu ila shalah, tidak pula ada yang menggerakkan seorang rajul tersebut kepergiannya ke masjid itu kecuali hendak sholat. Jadi kepergiannya adalah hendak sholat. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah lam yahtut khatwatil illa rufi'alahu bihadarajat, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya sedangkan melangkahkan kakinya selangkah kecuali dinaikkan tingkatannya 1 derajat. Masya Allah, subhanallah. Setiap langkah dinaikkan 1 derajat. Kita tidak bisa membayangkan apabila jarak kita ke masjid 100 langkah, 200 langkah.
berarti dinaikkan sampai sebanyak langkah kita menuju ke masjid. Wa khutu anhu biha khati'atahu hatta yadkhulal masjid. Dan karena itu pula dileburkanlah satu kesalahan daripadanya, yakni setiap selangkah sehingga ia masuk masjid. Jadi setiap langkah oleh Allah dihapus satu kesalahannya. Lalu yang berikutnya adalah fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati maka sholati hiya allati tahbisuhu. Yang mana apabila ia telah masuk ke dalam masjid, dia akan memperoleh pahala seperti dalam keadaan sholat, dengan catatan maka natis sholati hiya allati tahbisuhu, selama memang sholat itu yang menyebabkan ia bertahan di dalam masjid. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladzi shalla fihi. Dan masih juga ditambahkan para malaikat mendoakan untuk mendapatkan kerahmatan pada orang tersebut. Masya Allah, didoakan oleh para malaikat dengan catatan selama masih berada di tempat yang ia bersolat di situ. Para malaikat mendoakan. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau didoakan oleh para malaikat? Sudah barang tentu semua orang kalau ditanya, jawabnya pasti mau. Bagaimana doanya? Yaqulu Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kasihinilah orang tersebut. Allahumma ighfir lahu, dan ampunilah. Dan terimalah taubatnya. Allahumma tub alaih. Dengan catatan malam yu'ti fihi malam yukhtis fihi. Dengan catatan bahwa dia tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata soal keduniaan, tidak mengumpat orang lain di dalam masjid atau memukul orang lain di dalam masjid tersebut. Dan selama juga dia tidak berhadas atau batal wudunya. Itulah kalau kita perinci, anak-anakku, bahwa sholat berjamaah dilipat gandakan sampai 27 kali lipat. Itulah rincian-rincian kebaikan dan derajat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sholat berjamaah. Kita di bulan Ramadan ini sudah dididik sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, mushola masjid penuh. Untuk itu selepas Ramadan nanti, anak-anakku, mari keistiqomahan itu kita jaga. Didikan bulan Ramadan kita jaga. Kebaikan, keutamaan dari sholat berjamaah menyebabkan orang tersebut diangkat derajatnya, diberi pahala sampai 27 kali. Itulah yang membawa kebahagiaan yang hakiki, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Jadi gampang sekali untuk meraih kebahagiaan apabila Allah memanggil hayya 'alas shalah, marilah sholat.
hayyanal falah, marilah menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Kita dipanggil oleh Allah dalam 24 jam 50 kali panggilan. Dan kalau subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Maka setelah kita teliti dari hadis ini yang diriwayatkan muttafaqun alaih, kita bisa mengambil hikmah bahwa untuk menuju kebahagiaan kita diberi solusi oleh Allah. Tunaikanlah panggilan Allah yang mana selama 24 jam ini, satu hari satu malam, kita dipanggil oleh Allah sebanyak 5 kali. Dan pada bulan Ramadan ini kita digampangkan oleh Allah untuk menjalankan sholat berjamaah. Untuk itu didikan Ramadan ini kita bawa selepas Ramadan, kita tunaikan setelah Ramadan. Kita rajin dan istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu fa insyaallah akan menjadi amal kita, amal soleh kita, menyebabkan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat, kebahagiaan yang hakiki. Mudah-mudahan bisa kita gapai, dan mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir Ramadan ini, anak-anakku, mari kita introspeksi di sisa yang ada ini, di hari-hari akhir ini. Mari kita tingkatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan semuanya pendidikan Ramadan ini bisa ada pada diri kita, yang akhirnya anak-anakku, kita bisa meraih predikat la'allakum tattaqun dan bisa mengimplementasikan setelah Ramadan nanti. Kita tetap istiqomah beribadah kepada Allah seraya berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing ke jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.